Halo guys, kali ini saya akan masak samba buruk-buruk. Mungkin ada yang tahu dengan samba buruk-buruk. Nah, untuk kelanjutannya nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya saya akan masak samba buruk-buruk. Ini ada ikan yang saya sudah kasih sedikit garam ya, saya perap. Kemudian ada juga terong yang saya sudah bersihkan, dan ini adalah tahu juga saya sudah potong ya, tahu ukuran kecil saya potong 4. Dan untuk sambalnya seperti biasa ya, terdiri dari bawang merah, kemudian cabai merah besar dan juga tomat. Saya haluskan tapi tidak terlalu halus ya. Nah, saya sudah panaskan minyak dan sudah mulai mendidih alias sudah panas ya. Saya mulai memasak sekarang ya. Saya masukkan terong terlebih dahulu. Dan ini ya, terong yang saya gunakan adalah terong yang jenisnya terong seperti jari ya, yang panjang-panjang seperti itu. Tapi ada juga yang terong bulat. Dan itu biasanya kalau saya beli sayur terong seperti ini ya, memang untuk digoreng. Nah, terutamanya ya lebih sedap digoreng. Kalau untuk saya lah lebih enaknya digoreng. Dan kalau yang terong yang bulat-bulat yang ungu seperti manggis itu biasanya saya sering memasak untuk gulai. Oke, seperti biasa ya, kita tunggu sebentar sehingga bagian bawah sudah cukup layu dan kira-kira separuh matang begitu ya. Kemudian kita terbalikkan seperti biasa. Oke. Nah, seperti ini penampakannya ya. Ini adalah bagian kulit luarnya, saya sudah terbalikkan tadi. Dan terong ini ya juga sama kita masak dengan sayuran ataupun yang lain-lainnya ya, yang kita goreng. Kalau yang bagian atas sudah masak, kita terbalikkan bagian bawah. Dan kalau sudah pun minyak itu mendidih, sudah diam, itu artinya sudah cukup masak ya. Oke, sekarang saya sudah toskan terong. Sekarang giliran ikan ya, saya masak juga. Dan ikan ini ya, namanya kalau tempat saya adalah ikan serai, dan saya beli juga tidak banyak ya, setengah kilo. Kalau di sini setengah kilogram 15.000 saya beli. Dan ini juga sedikit ya, saya goreng ya, 5 piece saja ya, atau 5 ekor. Yang ukuran boleh dibilang ukuran kecil ya, tapi tidak terlalu kecil. Tapi ini adalah ikan masih segar ya, ikan basah. Dan ikan ini juga ya, biasanya memang sering saya beli ikan yang jenis seperti ini. Tidak tahu juga ya kenapa saya suka ikan yang jenis seperti ini. Sama juga ya seperti kita masak yang biasa-biasa yang lain itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Seperti kelihatan sekarang minyak itu mendidih, menyerap ikan itu, dan artinya sedang diproses masak. Dan nantinya kalau proses minyak itu ya sudah mulai diam, itu artinya sudah cukup masak. Seperti sekarang ya, yang bagian bawah itu sedang diproses masak. Dan nantinya kalau sudah sedikit diam, tidak akan terbalikkan seperti ini ya. Kita terbalikan yang bagian bawahnya sehingga semua cukup matang. Dan kita tunggu sebentar sehingga sudah pun diam minyak yang seperti ceritakan tadi, dan artinya sudah cukup masak. Dan kita akan toskan ya, dan kita masak bahan-bahan lainnya. Oke guys, kembali. Dan ikan ini ya saya masak sekarang. Sebelumnya saya sudah kasih sedikit kunyit dan juga sedikit garam. Kemudian saya marinasi ataupun saya diamkan lebih kurang 30 menit. Dan itu ya, kalau kita suka sedikit asam, boleh ditaburi dengan perasan jeruk nipis seperti itu ya. Dan mungkin rasanya sedikit berbeda ya, ada asam-asamnya gitu. Karena saya tidak punya asam, jadi saya tidak kasih asam. Saya kasih sedikit garam dan juga sedikit kunyit saja ya. Dan sama juga seperti kita masak ayam. Dan saya juga menggunakan metode seperti itu ya. Saya perap terlebih dahulu kira-kira 30 menit. Oke, sekarang sudah cukup matang ya, sudah cukup masak. Dan saya akan toskan ikan. Dan seterusnya saya akan masak bahan-bahan lainnya ya. Dan kita tunggu sebentar. Mungkin banyak yang mengira ya di luar sana yang tidak biasa memasak, terutamanya masakan-masakan kampung yang mungkin kalau
yang tidak biasa ya, mungkin mengatakan masakan-masakan kampung itu adalah ribet. Tapi kalau bagi saya sendiri yang sudah biasa memasak masakan yang jenis masakan kampung itu adalah sangat-sangat simpel dan sederhana. Dan seperti saya masak yang selalunya di video-video saya sebelumnya juga semua adalah sama ya. Masakan saya adalah masakan kampung yang sederhana, yang biasanya bahan-bahannya mudah didapat dan terus murah meriah. Jadi semua bahan-bahan yang saya gunakan adalah kebanyakan bahan-bahan yang ada juga yang dibeli, ada juga yang tidak dibeli ya, alias dipetik di kebun di sekitaran rumah saya. Oke, sekarang saya sudah masukkan tahu. Nah, ini adalah tahu yang ukuran kecil itu ya. Saya potong 4, kemudian saya goreng seperti sekarang. Dan sama juga ya, seperti di video-video saya sebelumnya, saya kalau menggoreng tahu tidak suka terlalu garing. Jadi saya masak tahu itu adalah sedikit sudah warna kekuning-kuningan, dan saya sudah toskan seperti itu. Oke, kelihatan tahu sudah pun cukup matang ya. Seperti tadi yang saya ceritakan, saya tidak suka terlalu garing. Jadi sudah warnanya sudah berubah sedikit ya, kuning-kuningan. Saya sudah toskan, saya sudah angkat, dan kelihatan minyak ya cukup banyak ya. Saya akan kurangi sedikit seperti sekarang ya. Saya sudah jeda videonya. Oke, saya masukkan cabai ataupun sambal ya. Seperti di awal saya ceritakan, ini adalah sambal sangat mudah cara bikinnya. Terdiri dari bawang merah, kemudian cabai merah besar yang besar-besar sebesar jari itu ya. Kemudian tomat, boleh 1 biji, 2 biji ikut selera masing-masing ya. Dan kali ini saya masukkan yang ukuran sedang 2 biji, dan ini tidak di blender ya. Saya haluskan ataupun dengan cobekkan seperti itu ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dan seterusnya kira-kira sudah cukup layu, kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin seperti biasa ya. Bagi yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan-bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Tapi kalau saya sendiri adalah sangat simple. Oke, dan sekarang kita masukkan semua bahan-bahan yang saya sudah goreng sebentar tadi ya, seperti ikan, terong, dan juga tahu. Kita orak-arik sebentar sehingga semua bahan-bahan sudah pun menyatu ya dengan sambal ya. Dan artinya sudah cukup matang ataupun sudah cukup masak. Kita boleh matikan api kompor. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jika Anda suka dengan video saya, selalu menonton channel saya ya, video-video di channel saya. Terima kasih sekali lagi. Jika Anda suka, mohon dukungannya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video saya terusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.